Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Febriani, kelas 2D, nomor NIM 2486206138. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengidentifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Di Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau, pengaruh kerajaan Hindu dan Islam dapat dilihat melalui berbagai artefak dan budaya lokal. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Kerajaan Kutai dan Tarumanagara, serta kerajaan Islam seperti Kesultanan Siak pernah berkuasa di daerah ini, meninggalkan jejak sejarah dan budaya yang masih terasa hingga kini. Kerajaan Hindu-Buddha Kutai, salah satu kerajaan tertua di Indonesia, mungkin memiliki pengaruh dalam perkembangan peradaban di wilayah Riau, meskipun tidak secara langsung. Tarumanagara, kerajaan ini juga dikenal sebagai kerajaan Hindu awal di Indonesia, dengan prasasti-prasasti yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk kemungkinan pengaruh di Riau. Selanjutnya Sriwijaya, kerajaan maritim yang sangat berpengaruh, pusat kekuasaannya di Sumatera dan memiliki pengaruh yang luas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Riau. Selanjutnya Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang sangat berpengaruh, yang juga kemungkinan memiliki pengaruh di Riau, meskipun secara tidak langsung. Kerajaan Islam, yaitu yang pertama Kesultanan Siak. Kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Riau memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan Islam di wilayah ini, dan hingga saat ini masih menjadi bagian dari identitas budaya lokal. Pengaruh pada kehidupan masyarakat masa kini, budaya dan seni. Seni arsitektur, seni rupa, seni pertunjukan, dan seni sastra masih terlihat dalam berbagai aspek kehidupan seperti arsitektur bangunan, seni ukir pada benda-benda, dan seni pertunjukan tradisional yang mungkin memiliki akar sejarah dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Sistem sosial dan kepercayaan. Sistem kasta meskipun tidak lagi berlaku secara formal, masih terlihat dalam beberapa tradisi dan kepercayaan lokal, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki sejarah kerajaan Hindu-Buddha. Selanjutnya bahasa dan aksara. Pengaruh bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa dalam bahasa dan sastra lokal, serta pengaruh bahasa Arab dan aksara Arab dalam bahasa dan sastra yang digunakan oleh masyarakat Muslim. Selanjutnya pendidikan dan keagamaan. Lembaga pendidikan dan tradisi keagamaan yang masih ada hingga kini seperti pesantren dan sekolah-sekolah agama, dan juga menunjukkan pengaruh kerajaan Islam. Objek wisata dan sejarah. Peninggalan sejarah dan budaya seperti situs-situs kerajaan, candi, dan berbagai artefak lainnya menjadi objek wisata dan sumber inspirasi bagi masyarakat lokal. Contoh konkret di daerah Bangkinang. Yang pertama, Kesultanan Siak. Pengaruhnya terlihat dalam budaya lokal, seni, dan tradisi Islam, serta dalam bahasa dan sastra. Selanjutnya, peninggalan arsitektur. Beberapa bangunan bersejarah dan arsitektur yang masih ada di Bangkinang mungkin mencerminkan pengaruh kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa. Selanjutnya, tradisi lokal. Beberapa tradisi dan upacara tradisional yang masih dilakukan di Bangkinang mungkin memiliki akar sejarah dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Dan demikian, kehadiran kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam telah memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk identitas budaya dan sosial masyarakat Bangkinang, Riau, dan pengaruhnya masih dapat dilihat hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Febriani, nomor NIM 2486206138, matkul pendidikan IPS SD, dosen pembimbing Pak Rizky Ananda MPD. Baiklah, saya di sini ingin membuat media pembelajaran audio visual guna melengkapi nilai UTS saya.
Materi pertama, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya dari lingkungan sekitar hingga tingkat provinsi. Yang pertama, kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di lingkungan sekitar, kegiatan ekonomi bisa berbeda-beda, tergantung kondisi geografis dan sumber daya yang dimiliki. Jenis-jenis kegiatan ekonomi, yang pertama produksi, kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Contohnya, petani menanam padi, pengrajin membuat anyaman bambu, atau ibu rumah tangga membuat kue untuk dijual. Yang kedua, distribusi, kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya, pedagang sayur yang membeli dari petani dan menjual ke pasar. Yang ketiga, konsumsi, kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, masyarakat membeli beras di pasar untuk dimasak di rumah. Hubungan kegiatan ekonomi dengan bidang pekerjaan. Kegiatan ekonomi menciptakan berbagai jenis pekerjaan yang bisa dibagi ke dalam beberapa sektor. Yang pertama, sektor primer, berkaitan langsung dengan alam. Pertanian dan perkebunan, petani, buruh tani, pengusaha agribisnis, perikanan dan kelautan, nelayan, penjual ikan, pembudidaya ikan, kehutanan dan pertambangan, penambangan kayu, pekerja tambang. Yang kedua, sektor sekunder atau pengolahan hasil alam, industri dan kegiatan, buruh pabrik, pengrajin batik, pengrajin kayu, produsen makanan ringan, UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah, pemilik usaha konveksi, pengusaha makanan olahan. Yang ketiga, sektor tersier atau jasa dan perdagangan. Yang pertama, perdagangan, pedagang pasar, pemilik toko kelontong. Dua, transportasi, sopir, angkot, ojek online, pengemudi truk. Tiga, jasa, guru, dokter, tukang cukur, pemandu wisata, pekerja salon. Kegiatan ekonomi ini menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di masyarakat. Tiga, hubungan kegiatan ekonomi dengan kehidupan sosial. Kegiatan ekonomi tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. 1. Gotong royong dan kerjasama. Dalam kegiatan pertanian, masyarakat sering melakukan gotong royong saat menanam atau panen. Dalam usaha kecil, sering terbentuk kelompok kerja atau koperasi untuk membantu permodalan. Yang kedua, terbentuknya interaksi sosial. Pasar menjadi tempat bertemunya berbagai kalangan masyarakat. Aktivitas jual beli dan kerjasama ekonomi memperluas jaringan sosial masyarakat. Perubahan gaya hidup. Meningkatnya penghasilan karena kegiatan ekonomi bisa mengubah gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Yang keempat, hubungan kegiatan ekonomi dengan kehidupan budaya. Budaya dan ekonomi saling berkaitan. Banyak kegiatan ekonomi yang lahir dari warisan budaya atau sebaliknya. Budaya berkembang dari kegiatan ekonomi. Yang pertama, produk budaya sebagai kegiatan ekonomi. Kerajinan tradisional seperti batik, tenun, ukiran kayu, anyaman bambu dijadikan produk ekonomi yang dijual. Yang kedua, kuliner tradisional. Makanan khas daerah seperti rendang, gudeg, atau empek-empek menjadi bagian dari usaha kuliner. Tradisi dan upaya adat. Dalam masyarakat agraris seperti petani padi, masih ada tradisi selamatan panen atau upacara sedekah bumi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Nelayan memiliki tradisi larung sesaji sebagai bentuk syukur atas hasil laut. Pariwisata budaya, kegiatan ekonomi berbasis budaya seperti festival daerah, pertunjukan seni tradisional, dan wisata sejarah ikut membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. Contoh hubungan kegiatan ekonomi di tingkat provinsi. Setiap provinsi di Indonesia memiliki karakteristik ekonomi dan budaya yang berbeda, tergantung sumber daya dan keunikan lokalnya. Contoh, Provinsi Jawa Tengah. Pertanian, produksi padi di Klaten, tembakau di Temanggung. Industri batik, Pekalongan dan Solo dikenal sebagai sentra batik nasional. Pariwisata budaya, Candi Borobudur di Magelang menjadi sumber ekonomi dari sektor pariwisata
kerajinan gerabah di Kasongan, Yogyakarta atau wilayah berbatasan. Kedua, Provinsi Sumatera Barat. Kuliner rendang salah satu makanan terenak di dunia, menjadi daya tarik kuliner. Pariwisata, Danau Maninjau dan budaya Minangkabau menarik wisatawan. UMKM, usaha rendang kemasan dan bordir khas Minang mendukung ekonomi lokal.